mulai hari ini mulut dibuka untuk bersaksi, bukan mulut dibuka untuk gosip. Itu perkataan yang sia, itu enggak akan membawa hidup saudara diberkati dan dipulihkan. Bersaksi engkau diberkati, itu pasti. Katakan amin. Saya harap saudara tidak terlambat untuk mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Bilang, Tuhan engkau baik. Amin. Seorang saksi itu sangat diperlukan dalam sebuah kecelakaan apa saja, peristiwa pembunuhan, peristiwa ya KDRT, itu butuh saksi. Biasanya anak-anak juga dipanggil. Kamu tadi kelihatan papamu gimana, mamamu. Anak-anak itu polos, nggak mungkin apa bujuk. Kalau anak lo ya, kadang-kadang yang tua-tua itu suka reka. Ya, kalau anak enggak. Saksi ini diperlukan, saudara. Tuhan juga perlu saudara dan saya bersaksi. Halo, amin. Pernah nggak nyaksikan pada tukang-tukang saudara? Anda yang kerja sebagai kontraktor, pernah nggak saksi sama tukang-tukang saudara? Saudara nggak pernah saksi sih, soalnya malu. Karena saudara suka meso-meso. Tukang saudara bilang, oh iya. Saudara sungkan bersaksi karena saudara nggak jadi contoh sih. Ya, mulai besok coba belajar bersaksi. Katakan yes. Pernah saksi sama pembantu saudara nggak? Dulu pembantu masuk ke rumah saya, waktu saya masih tinggal sama papa mama, itu pasti keluar, pasti Kristen. Bahkan ada jadi pendeta, kawin sama orang Mojokerto, hamba Tuhan. Ya, dulu bukan Kristen. Ya, kita bersaksi. Saudara, mulai hari ini mulut dibuka untuk bersaksi. Bukan mulut dibuka untuk gosip. Bukan. Ngerasani si A, si B. Ya. Jangan, itu perkataan yang sia, itu enggak akan membawa hidup saudara diberkati dan dipulihkan. Bersaksi engkau diberkati, itu pasti. Katakan amin. Saudara, seorang saksi itu diperlukan 2 syarat. Jadi saya tulis tadi, ya, saksi itu diperlukan dalam sebuah peristiwa, dan untuk menjadi saksi diperlukan 1. Saksi ini harus melihat kejadiannya. Ya, dia lihat, tanya sama Pak Hakim, polisi. Kamu tadi lihat apa? Oh iya, saya lihat tuh mobilnya tuh wow, montang-manting, selip. Ya, oke. Yang kedua, saudara, mungkin yang pertama ini kita enggak, syaratnya enggak memenuhi yang pertama ini. Saya pun enggak pernah lihat Yesus kok, enggak pernah. Jujur. Sini siapa yang pernah lihat Yesus? Kalau suara audible, malu muka kelihatan. Yesus ini pernah nggak? Siapa yang pernah? Ada? Nggak pernah, termasuk saya. Berarti syarat pertama kita fail, karena nggak pernah lihat sih. Kita lihatnya Tuhan Yesus itu hanya di gambar. Yang setuju bilang yes. Jujur ya. Kalau yang gambar orang Yahudi, Yesus hidungnya bangir mancung, sudah. Oh, ini orang Yahudi yang gambar. Kalau yang gambar orang Tiongkok, orang Beijing, Yesus matanya sipit, saudara. Saya pernah lihat Yesus digambar di Cungkuok. Cungkuok itu banyak Kristen. Kalau yang gambar orang Jepang, Yesus pakai kimono. Benar? Ya? Jadi sesuai dengan budayanya masing-masing, dan orang bilang ini Yesus. Kita nggak pernah lihat. Jadi syarat pertama, kita nggak masuk memang. Tapi syarat kedua untuk menjadi saksi, catat loh ini. Ini saya belajar ini. Sini saya nggak ngarang-ngarang. Ini saya sekolah soalnya. Jadi yang saya sampaikan ini bukan asbun, asal ngomong, asal jeplak. Enggak. Ini saya sekolah untuk jadi saksi. Ya. Dia harus pertama melihat. Katakan melihat. Kita nggak bisa karena belum pernah melihat. Yang kedua, yang jadi saksi itu harus pernah merasakan. Apa saudaraku? Atau menikmati. Dia pernah menikmati sesuatu, misalnya ya, kasus korupsi. Nah, ya, dia nggak pernah lihat peristiwa korupsi itu, transfer sekian, nggak pernah. Tapi dia ikut merasakan, dia ikut menikmati hasil korupsi itu.
dia jadi saksi. Ya. Jadi dipanggil, kamu nih, ya saya ini begini, saya menikmati semuanya ini. Oke, kamu jadi saksi ya. Ya, saksi terlapor atau saksi yang melapor atau istilahnya justice labor atau apa. Saya nggak ngerti istilah-istilah itu. Tapi saya ingin kita masuk yang kedua. Kita sudah menikmati. Sudah menikmati? Oh, cuma 25%. Sudah menikmati? Berarti Anda harus jadi apa? Saksi. Jadi nggak ada alasan, saya nggak bisa saksi Pak, karena saya nggak pernah lihat Yesus. Oke, Anda nggak pernah lihat Yesus, saya juga nggak pernah. Sama, tapi kita sudah nikmati nggak kasih Tuhan? Amin. Ya, menikmati kan? Dulu ada lagu ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, dulu dinyanyikan sampai kadang-kadang ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Sudah merasakan, sudah berarti harus jadi nggak ada alasan. Saya nggak mau jadi saksi Pak, karena belum pernah lihat Yesus. Anda ini memang belum pernah lihat dengan mata telanjang ini. Kita nggak pernah, oh itu Yesus, itu Yesus. Loh mana itu? Itu Yusak Wilson, bukan Yesus. Memang mirip Yesus, karena dia anak Tuhan. Gitu. Yusak Wilson, Badudu. Nah, dia kalau saya sebut Yusak Wilson Badudu, ketawanya lain. Nggak percaya, nanti coba pulang ikut di Pak Sam ngomong. Yusak Wilson Badudu, ketawanya lain deh. Dia suka dengan kata Badudu di belakang. Nggak tahu itu siapa juga, saya nggak tahu. Pemain drum terkenal katanya. Oke, ya. Nah, saudaraku, sebab itu ada satu ayat, saya tutup dengan ayat ini. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhan itu. Jadi sekarang saudara bisa bersaksi Tuhan baik. Karena sudah mengecap. Ayatnya tuh jangan dibalik, bukan lihatlah dan kecaplah. Tapi apa? Lagunya gimana? Lihatlah dan kecaplah, gitu ya. Yang betul apa? Kecaplah dan lihatlah. Ojo kualik loh ya. Jangan lihatlah dan kecaplah. Kalau makan soto, lihat dulu atau kecap dulu? Kalau makan soto. Kalau Tuhan, lihat dulu atau kecap dulu? Kecap dulu. Tuhan ojo mbok podokno soto. Menikmati Tuhan lain dengan menikmati soto. Ya. 1 Petrus 2 ayat 3. Ayat 3. Jika kamu benar-benar telah mengecap. Mengecap apa? Percaya Tuhan baik? Bisa ngecap nggak Tuhan baik? Aduh, Tuhan itu baik. Amin. Pernah nggak ngecap? Duh, papaku itu baik loh, papaku itu. Biasanya kita bisa ngomong gini kalau orangnya udah mati, baru nyesel. Baru setiap hari ke kuburan. Di kuburan udah telat. Kenapa kamu nggak ngecap kebaikan papamu ini waktu masih hidup? Kamu harus sadar papamu baik kalau sudah jadi almarhum. Papa, kalau mama namanya almarhumah. Laki almarhum, perempuan almarhumah. Kalau bencong, banci, aluminium. Kamu baru mengecap kebaikan mamamu, mungkin kalau udah mati nanti. Sekarang kau nggak bisa, engkau benci sama mamamu, engkau mungkin orang bilang iya iki jong mbek mama nih, nggak bisa sayang sama mama, nggak hormat sama mama. Nanti lek wis mamamu mati, baru kamu nangis-nangis setiap hari ke kuburan. Seperti teman saya. Apalagi waktu mau masuk peti ada nyanyi. Di doa ibuku, namaku disebut, didoai ibuku dengan
ada namaku disebut. Baru saudara bisa ngerasakan, aduh mamaku sayang loh mbak aku ki cek goblok sih aku ki, ya tak sio-sio mamaku. Nah ini saya harap saudara tidak terlambat untuk mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Bilang, Tuhan engkau baik. Amin.